wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur hadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan nikmat sehat, Islam dan iman, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti sidang paripurna DPRD yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap dua raperda, yaitu Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Pembahasan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2023, hantaran Bupati terhadap dua raperda dan hantaran Pemrakarsa terhadap satu raperda inisiatif DPRD. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang akan senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana kita ketahui, hari ini tanggal 5 Oktober 2022, kami, pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-77. TNI adalah kita. Semoga TNI terus berjaya di darat, laut, dan udara, terus mengawal NKRI sebagai tentara rakyat. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, sidang paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 36 orang dari 50 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur Pasal 84 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini, sidang paripurna DPRD Rabu tanggal 5 Oktober 2022 yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap dua raperda, yaitu Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Pembahasan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2023 dan hantaran Bupati terhadap dua raperda, yaitu Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan hantaran Pemrakarsa terhadap satu raperda inisiatif DPRD tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren. Dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Sesuai dengan pasal 167 ayat 5 huruf A Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020, bahwa dalam rangkaian acara persetujuan DPRD terhadap raperda akan disampaikan laporan hasil pembahasan Pansus. Kami persilakan kepada pelapor Pansus 2 dan Pansus 3 untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan. Dipersilakan. Enggak, untuk Pansus 2 dulu. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Pokopinda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber, dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor Kasatpol PP, Direktur SSUD, Kepala Bagian, dan para camat Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara persetujuan DPRD
terhadap Raperda dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan Pansus 2 DPRD Kabupaten Cirebon dengan 2 bidang garapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah masih dalam tahap fasilitasi, masih menunggu hasil fasilitasi gubernur. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD bahwa mekanisme penetapan Raperda menjadi perda dan melalui tahapan pembahasan panitia khusus dan persetujuan DPRD. Untuk itu, setelah panitia khusus DPRD bersama tim Raperda pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan pengkajian Raperda tidak hanya dari aspek yuridis konstitusional, mencakup pula substansi, materi, filosofis, dan sosiologis. Maka pada hari ini kita akan mengikuti acara persetujuan Raperda dengan diawali penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda oleh masing-masing panitia khusus. Hadirin yang berbahagia, telah mengkaji masukan-masukan dan melakukan analisis, kemudian hasilnya dibahas dalam rapat kerja panitia khusus bersama-sama tim Raperda pemerintah daerah. Dapat kami laporkan bahwa terhadap Raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama di Kabupaten Cirebon yang menjadi bidang garapan panitia khusus 2 dapat disetujui dan disahkan menjadi perda. Selanjutnya kami laporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama di Kabupaten Cirebon. Hasil pembahasan 1. Konsideran menimbang mengalami perubahan pada huruf C dan E lama dan huruf B dihapus sehingga menjadi huruf B, C, dan D baru. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, bahwa desa dapat mendirikan BUM dan berdasarkan peraturan desa dan BUM desa bersama berdasarkan peraturan desa bersama. C. Bahwa peraturan daerah nomor 10 tahun 2009 tentang pembentukan badan usaha milik desa sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. D. Bahwa melaksanakan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan C perlu menetapkan peraturan daerah tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. 2. Konsideran mengingat dasar hukum mengalami perubahan pada angka 3, 4, 6, 7, dan 11, angka 5, 9, dan 10 dihapus setelah terdapat penambahan 3 dasar hukum menjadi angka 3, 6, dan 9. Selanjutnya urutan angka disesuaikan selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Indonesia nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495. 5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587. 6. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292. 7. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539. 8. Peraturan Pemerintah nomor 60 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 168. 9. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016. 10. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 21 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6623. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2015 nomor 2 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon nomor 42. 3. Ketentuan pasal per pasal mengalami perubahan selengkapnya berbunyi sebagai berikut. A. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dan angka 22
mengalami perubahan selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Daerah kabupaten adalah Kabupaten Cirebon. 22. Musyawarah antara desa adalah musyawarah bersama antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan pemusatan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala desa dalam rangka kerjasama antar desa. Pasal 3. BUM desa bersama bertujuan A. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas dan potensi desa. B. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. C. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan besar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat. D. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah. E. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa. Bab 2. Pendirian BUM desa dan BUM desa bersama. Bagian ke-1. Maksud pendirian BUM desa. Pasal 4. Pendirian BUM desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Pasal 6. Pendirian BUM desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan peraturan desa tentang pendirian BUM desa. 2. Pemerintah daerah memfasilitasi pendirian BUM desa dan BUM desa bersama dalam hal memperoleh status badan hukum. 3. Pendirian BUM desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, kelayakan usaha. Pasal 7. Mengalami perubahan selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar BUM desa bersama. Pasal 8 ayat 2 huruf D mengalami perubahan dan penambahan huruf selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 8 D tata laksana kerja atau standar operasional prosedur dan penjabaran terperinci anggaran dasar BUM desa dan BUM desa bersama. Pasal 11 musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM desa bersama. Pasal 13. 1. Keputusan musyawarah antar desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam musyawarah antar desa tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1, maka keputusan musyawarah antar desa maka diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak. Pasal 19. Orang persorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memenuhi syarat meliputi A. Berdomisili desa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. B. Sehat jasmani dan rohani. C. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur. D. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. E. Mampu melaksanakan perbuatan hukum. F. Tidak pernah dinyatakan pailit. G. Tidak pernah dinyatakan bersalah. H. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. I. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai. J. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama. K. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam anggaran dasar BUM desa. Pasal 21. Pelaksanaan operasional BUM desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 memegang jabatan selama 5 tahun. K. Pasal 23 mengalami perubahan penambahan satu ayat menjadi ayat yang semula ayat 4 menjadi ayat 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 23. Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf diangkat oleh musyawarah antar desa. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam anggaran dasar BUM desa dan BUM desa bersama. Pasal 25. Pengawas BUM desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 memegang jabatan 5 tahun dan dapat diangkat menjadi kembali paling banyak 2 kali masa jabatan dan dipertimbangkan nilai mampu melaksanakan tugas. Pasal 29. Pegawai BUM desa bersama sebagai maksud pada ayat 1 terdiri dari atas sekretaris, bendahara, pegawai lainnya. Pasal 31. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai BUM desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pasal 35. Modal awal BUM desa bersama dapat berasal dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal desa dengan penyertaan modal masyarakat desa. Pasal 40. Penambahan satu ayat menjadi 3 sehingga berjumlah menjadi 3 ayat selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Yang ketiga, perkembangan dan keberadaan aset BUM desa bersama sebagaimana Master 2 diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 42. BUM desa bersama dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah, provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau pihak lain yang terikat.
Pasal 47, aset desa yang dikelola, dipakai, sewa, dipinjam, dan diambil manfaat pada saat penutupan unit usaha BUM desa bersama sebagai masuk dalam pasal 46 tidak dapat dijadikan jaminan ganti rugi. Pasal 49, pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia dan BUM desa bersama lain. Pasal 50, kerjasama usaha yang dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 huruf A dapat berupa kerjasama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa. Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BUM desa bersama dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya. Pasal 56, dalam hal hasil pemeriksaan audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 menemukan kerugian BUM desa bersama, penasihat pelaksana operasional dan atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM desa bersama. Pasal 64, BUM desa bersama dapat diberikan insentif dan kemudahan perpajakan dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65, Bupati melakukan pendataan dan pemeringkatan BUM desa bersama. Pasal 66, pembinaan dan pengembangan BUM desa bersama dilaksanakan oleh Bupati untuk pembinaan dan pengembangan umum, dinas teknis yang melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 67, pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat melalui pedesaan wajib dibentuk menjadi BUM desa bersama dalam jangka waktu 1 tahun. Pasal 70, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka peraturan daerah nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa berita daerah Kabupaten Cirebon tahun 2009 nomor 10. Pasal 37, huruf C yang dimaksud melaksanakan kegiatan tentu adalah berdasarkan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Pasal 38, yang dimaksud dengan musyawarah antar desa adalah musyawarah yang membahas mengenai penyertaan modal awal untuk mendirikan dan atau untuk penambahan modal BUM desa bersama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan bahwa dari hasil masukan perbandingan dengan daerah lain dan pembahasan terhadap tapeda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama di Kabupaten Cirebon yang menjadi bidang garapan Panitia Khusus 2, kami sepakat untuk dapat disetujui untuk disahkan menjadi perda. A. Dengan telah ditetapkan perda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama di Kabupaten Cirebon menjadi perda diharapkan menjadi payung hukum yang bersifat baku dalam pendirian badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama di Kabupaten Cirebon. B. Setelah raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama di Kabupaten Cirebon menjadi perda diharapkan pemerintah daerah segera mungkin menyusun peraturan bupati sebagaimana pelaksanaan perda sebagaimana yang sudah diamankan dalam perda ini. Penutup, selanjutnya hasil pansus ini sepenuhnya kami serahkan kepada rapat panitia yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami Panitia Khusus 2 menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Saudara Bupati beserta tim raperda pemerintah daerah. Mohon maaf apabila yang ada kesalahan, kekeliruan dan kesilapan baik dalam pembahasan raperda maupun dalam penyampaian laporan pansus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Cirebon 1. Rudiana SE Wakil Ketua, Anton Maulana STMM Ketua, Pandi SE Wakil Ketua, Abdul Rahman Sekretaris, MH Syairul Alam Anggota, Haji Amanah SE Anggota, Haji Eriati Anggota, Sopatullah SH Anggota, Suryanti Anggota, Haji Junaidi Anggota, Tarseni Anggota. Selanjutnya ke pelapor Pansus 3, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat
Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasat Pol PP, Direktur RSUD, Kepala Bagian dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara persetujuan DPRD terhadap Raperda dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon yang menjadi bidang garapan Pansus 3. Rapat paripurna DPRD yang terhormat. Sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD bahwa mekanisme penetapan Raperda menjadi perda adalah melalui tahapan pembahasan panitia khusus dan persetujuan DPRD. Untuk itu, setelah panitia khusus DPRD bersama tim Raperda pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan pengkajian Raperda tidak hanya dari aspek yuridis konstitusional, mencakup pula substansi materi, filosofis dan sosiologis, maka pada hari ini kita akan mengikuti acara persetujuan Raperda dengan diawali penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda oleh masing-masing panitia khusus. Selanjutnya, melalui rapat paripurna ini kami sampaikan bahwa panitia khusus 3 melaksanakan tugas pembahasan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan untuk melengkapi data dan bahan masukan guna dijadikan acuan dalam pembahasan Raperda yang dimaksud. Panitia khusus 3 dan tim Raperda pemerintah daerah telah melakukan perbandingan ke kabupaten kota lain. Hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji masukan-masukan dan melakukan analisis, kemudian hasilnya dibahas dalam rapat kerja panitia khusus bersama-sama tim Raperda pemerintah daerah, serta sudah mendapatkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat. Dapat kami laporkan bahwa terhadap Raperda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon yang menjadi garapan panitia khusus 3 dapat disetujui dan disahkan menjadi perda. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dan saran sebagai berikut. Pertama, kesimpulan bahwa dari hasil masukan, perbandingan dengan daerah lain dan pembahasan terhadap Raperda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon yang menjadi bidang garapan panitia khusus 3, kami sepakat untuk dapat disetujui dan disahkan menjadi perda. Rekomendasi A. Dengan telah ditetapkannya Raperda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon menjadi perda, diharapkan menjadi payung hukum yang bersifat baku dalam rangka Kabupaten Cirebon yang sehat dan bersih, dan diharapkan permasalahan pengelolaan sampah dimulai dan selesai di tingkat desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon. B. Setelah Raperda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon menjadi perda, diharapkan pemerintah daerah sesegera mungkin menyusun peraturan bupati sebagai pelaksana perda sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam perda ini. Penutup. Selanjutnya, hasil pansus ini sepenuhnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat. Dan sebelum mengakhiri laporan ini, kami panitia Pansus 3 menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, saudara Bupati, beserta tim Raperda pemerintah daerah, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan baik dalam pembahasan Raperda maupun dalam penyampaian laporan Pansus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Pansus 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Koordinator Dr. Andes Haji Subhan, Ketua Pansus 3 Dr. Hajah Hanifah MA, Wakil Ketua Titi Sumanti, Sekretaris Nova Fikrotus Sofiah LC, Anggota Haji Darusa SH, Carila Rohandi SE anggota, Syahril Romadoni SE anggota, Yayat Hidayat ST anggota, Rosihan Rusmana anggota, Haji Sofwan ST anggota, Moh Gofur Akbar anggota, dan Haryanto ST anggota. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian laporan yang telah disampaikan oleh Pansus 2 dan Pansus 3 sebagai hasil perumusan dan penyempurnaan terhadap Raperda yang dalam pembahasannya dilakukan bersama tim Raperda pemerintah daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD terhadap Raperda dimaksud akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor 0 tahun 2022 tentang persetujuan DPRD terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang persetujuan terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon menjadi peraturan daerah. Pertama, menyetujui 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan panitia khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, 2 rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagaimana termaksud diktum pertama adalah 1. Rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di sumber pada tanggal 0 Oktober 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum dicap dan belum ditandatangani. Terima kasih. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Acara berikutnya, pembacaan naskah rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon. Dipersilakan. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 0 tahun 2022 tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 dan seterusnya. Bab 2 dan seterusnya. Bab 15, Ketentuan Peralihan, Pasal 69
BUMDesa atau BUMDesa bersama yang telah ada sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. 2. Periodisasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUMDesa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud. Bab 16. Ketentuan penutup. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa, Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2009 nomor 10 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 71. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di sumber pada tanggal 0 Bupati Cirebon Imron, belum dicap dan belum ditandatangani. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 0 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan seterusnya. Bab 2 dan seterusnya. Bab 19 Ketentuan Penutup. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. Pasal 64. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2012 nomor 7 seri E3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 65. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di sumber pada tanggal 0 Bupati Cirebon Imron, belum dicap dan belum ditandatangani. Terima kasih. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Acara berikutnya adalah penandatanganan naskah keputusan DPRD dan naskah berita acara persetujuan bersama oleh pimpinan DPRD dan Bupati Cirebon. Dipersilakan.
Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Dengan telah disetujuinya raperda tersebut di atas, maka pembahasan raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama dan raperda tentang pengelolaan sampah oleh panitia khusus telah selesai. Naskah rancangan keputusan DPRD dan naskah raperda telah tuntas kita sepakati bersama. Untuk melengkapi acara sidang paripurna DPRD hari ini, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Bupati Cirebon. Kepada Bupati Cirebon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, serta ketua pengadilan negeri Sumber dan ketua pengadilan agama, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama dua raperda Kabupaten Cirebon terdiri atas: satu, raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, dan dua, raperda tentang pengelolaan sampah. Pada kesempatan ini pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas kerjasama anggota DPRD, khususnya panitia khusus raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, dan raperda tentang pengolahan sampah yang telah intens membahas raperda di tengah padatnya jadwal para anggota DPRD. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Mendirikan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa serta memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Tentu harapannya pertumbuhan BUMDes dan BUMDesma ini harus menjadi pilar terdepan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Cirebon telah memiliki regulasi terkait badan usaha milik desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa, namun aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon yang sehat dan bersih, diperlukan adanya upaya pengolahan sampah secara komprehensif, terencana dan terpadu. Pengolahan sampah ini bertujuan untuk mewujudkan budaya hidup bersih, indah, sehat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, mewujudkan kinerja pelayanan pengolahan sampah yang efektif dan efisien, meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pengolahan kawasan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengolahan sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Pengaturan pengolahan sampah secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, pengaruh lebih lanjut pengolahan sampah di daerah diatur dengan peraturan daerah. Raperda ini sangat penting guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah. Hal tersebut bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan, maupun badan dalam dan penyelenggaraannya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Di Kabupaten Cirebon telah memiliki pengaturan tentang pengolahan sampah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2012 tentang pengolahan sampah. Namun seiring perkembangan situasi, kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, persetujuan bersama dua raperda ini akan kami sampaikan kepada Gubernur. Harapan kita bersama agar pasca penetapan raperda ini diharapkan seluruh pihak terutama eksekutif dan legislatif dapat mendukung pelaksanaan perda yang telah kita setujui bersama secara konsekuen dan konsisten. Demikian yang dapat kami sampaikan pada saat paripurna ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin
dengan baik selama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuknya kepada kita semua dalam pelaksanaan pengabdian. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Cirebon atas sambutannya. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, marilah kita memasuki materi sidang kedua. Terlebih dahulu, marilah kita mengulas sedikit dari pidato hantaran nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Cirebon pada sidang paripurna DPRD tanggal 30 September 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon nomor 101 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 yaitu peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan yang didukung oleh pembangunan SDM unggul serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Dalam hantaran Bupati pada sisi pendapatan daerah ditargetkan sebesar 3,42 triliun rupiah lebih. Pendapatan asli daerah PAD direncanakan sebesar 810,87 miliar rupiah lebih. Rencana bersumber dari pajak daerah sebesar 323,11 miliar rupiah lebih. Retribusi daerah sebesar 19,07 miliar rupiah lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 13,30 miliar rupiah lebih. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 455,37 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, dana transfer direncanakan sebesar 2,61 triliun rupiah lebih, terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 2,28 triliun rupiah lebih yang berupa dana perimbangan dana desa, pendapatan transfer antar daerah yaitu dari bagi hasil pajak provinsi sebesar 332,55 miliar rupiah lebih. Sedangkan pada sisi anggaran belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 sebesar 3,59 triliun rupiah lebih, terdiri dari alokasi belanja operasi sebesar 2,65 triliun rupiah lebih, belanja modal dianggarkan sebesar 236,83 miliar rupiah lebih, belanja tidak terduga sebesar 16 miliar rupiah lebih, belanja transfer sebesar 690 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD. Dari usulan yang masuk ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemandangan umum DPRD. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Dr. Hajah Hanifah MA dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini izinkan kami fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan
RAPBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Pertama, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 adalah peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan yang didukung oleh pembangunan SDM unggul serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tahun 2023 di atas seyogianya harus menjiwai struktur atau postur APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Berkaitan dengan koherensi antara arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon dengan struktur RAPBD 2023, kami fraksi Kebangkitan Bangsa ingin meminta penjelasan lebih lanjut mengenai yang pertama, apa saja komoditi unggul yang ada di Kabupaten Cirebon yang diproyeksikan dapat mendongkrak peningkatan PAD pada tahun 2023. Yang kedua, dalam rangka menyumbang lumbung PAD Kabupaten Cirebon tahun 2023, bagaimana strategi meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan pendapatan daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memohon penjelasan mengenai perhitungan bagi hasil dari pajak provinsi yang diproyeksikan memperoleh 332,55 miliar rupiah lebih. Mohon Saudara Bupati menjelaskan. Yang ketiga, kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Berkaitan dengan itu, kami FPKB meminta penjelasan apa langkah preventif pemerintah daerah dalam mewaspadai terjadinya inflasi akibat kenaikan harga BBM dalam struktur RAPBD 2023. Keempat, pendidikan merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dan diharapkan dapat mewujudkan SDM yang berkualitas. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa sekolah swasta yang membebankan biaya pendidikan cenderung tinggi kepada orang tua siswa. Kami FPKB menilai aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kalangan masyarakat miskin masih jauh dari harapan. Saudara Bupati yang kami hormati, apa tanggapan saudara mengenai masalah ini dan bagaimana strategi anggaran dalam RAPBD 2023 ini dapat meyakinkan kami bahwa Pemda betul-betul serius menginginkan pendidikan Kabupaten Cirebon lebih maju. Kelima, disebutkan dalam pengantar nota keuangan RAPBD bahwa belanja bantuan sosial sebesar 10,97 miliar rupiah lebih dianggarkan untuk pemberian bantuan perbaikan rutilahu, bansos pendidikan bagi siswa dan guru DTA, TKK, TPK, dan bansos pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kami mohon Saudara Bupati menjelaskan skema atau teknis penyaluran bantuan dari masing-masing lokus tersebut dan berapa banyak mereka akan menerima bansos tersebut. Keenam, disebutkan dalam pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2023 bahwa belanja hibah sebesar 31 miliar rupiah lebih digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan yang menunjang urusan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia, serta hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik. Saudara Bupati yang terhormat, selain dana bantuan kepada partai politik, kepada siapa lagi dana hibah ini disampaikan dan apa saja persyaratan lembaga untuk dapat menerima dana hibah tersebut. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Atas segenap perhatian dan waktu yang diberikan, kami haturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Fraksi PKB Dr. Hajjah Hanifah MA, Ketua Fraksi PKB Haji Darussa SH, ditandatangani. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dari fraksi PD Perjuangan, yang terhormat Saudara Yoga Setiawan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon dan Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon, yang terhormat hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat, berkah, taufik dan hidayahnya yang terucap pada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan APBD tahun 2023. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, tahapan rencana peraturan daerah tentang APBD tahun 2023 telah melalui proses kesepakatan KUA dan PPS yang disepakati antara pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dengan DPRD, kelembagaan utuh dan paripurna yang berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2022. Landasan dasar dimulainya rencana APBD 2023 adalah KUA dan PPAS yang telah disepakati. Harapan kami perencanaan APBD 2023 tidak melenceng atau bergeser secara substansi dari hal yang sudah disepakati pada KUA dan PPAS. Tentunya disesuaikan dengan realistis anggaran yang ada. Selain hal yang tadi dibahas, izinkan kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat, pertanyaan dan masukan pada pemerintah daerah dalam hal perencanaan anggaran APBD tahun 2023. Yang pertama terkait dengan alih fungsi lahan persawahan yang produktif, dalam kurung sawah pertanian yang dilindungi ataupun lahan yang kurang produktif. Kami fraksi PD Perjuangan mengusulkan untuk membentuk gerakan program kajian analisis dalam rangka membedah lahan produktif sawah yang dilindungi dan lahan tidak produktif di wilayah Kabupaten Cirebon. Mengingat hal ini penting dalam rangka mewujudkan program pemerintah, yaitu kedaulatan pangan Indonesia, supaya lahan industri bisa dialokasi secara tertib dan rapi. Kami meyakini ketika kajian teknis ini bisa dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh anggaran yang memadai, akan menghasilkan pakem hukum yang kuat. Dipastikan para investor akan banyak yang datang dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, pada bulan Desember 2021 Pak Bupati dan kawan-kawan seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan dan mengesahkan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung dengan paripurna semangat dari dibuatnya perda tersebut. Efektivitas pelayanan perizinan yang ringkas dan mudah, peningkatan PAD tata kelola ruang daerah yang rapih dan nyaman menjadi titik tekan kami pada poin pertama dari Raperda PBG itu dibentuk, yaitu penyederhanaan perizinan bangunan dan gedung. Kepastian hukum dalam praktek perizinan bagi pelaku usaha mikro maupun makro di Kabupaten Cirebon belum terasa betul manfaatnya, dan realisasi dari semangat perda tersebut dibentuk meskipun Raperda PBG sebagai payung hukum para pelaku usaha di Kabupaten Cirebon membuat perizinan sudah ada dan disahkan secara paripurna. Mohon dijelaskan. Bapak Bupati yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap nota keuangan RAPBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023 yang menandai kami untuk memberikan masukan dan kritik, membangun untuk kemaslahatan bersama. Kira-kira segala niat dan perjuangan kami kita lakukan pada hari ini semata-mata untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang adil, makmur dan sejahtera,
Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya, kerjasama dan semua pihak, dan maklum adanya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 3 Oktober 2022, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, Ketua Haji Mustafa. Merdeka. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar yang terhormat Ibu Siska Karina SHMH, dipersilakan. Oh, Bu Haja dia. Enggak, Bu Haja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan jajaran SKPD Kabupaten Cirebon, serta hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna yang terhormat, sebagai awal penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, kami mengajak pada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat serta salam semoga kiranya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah agar dapat menjalankan ajaran dan sunnahnya, serta menjadikan kita sebagai pemimpin bangsa yang amanah. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Rapat paripurna Dewan yang terhormat menanggapi hantaran Bupati Kabupaten Cirebon mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan Saudara Bupati. Maka pada kesempatan ini fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan tentang hal tersebut sebagaimana berikut. 1. Saudara Bupati yang terhormat, terkait dengan program unggulan yang ingin dicapai di tahun 2023 tentang upaya peningkatan sektor ekonomi dengan cara mendorong kapitalisasi produk unggulan Kabupaten Cirebon, mohon saudara memberi penjelasan bagaimana rencana program tersebut secara teknis, pada dinas mana akan dilakukan upaya yang nyata tersebut, dan berapa kapasitas anggaran yang digulirkan, serta segmen pasar mana yang menjadi sasaran dan penyerapan produk unggulan tersebut. Mohon kiranya hadirin sekalian, karena memang waktu terbatas, saya tidak membacakan seluruh. Demikian pemandangan fraksi Partai Golkar dalam agenda rapat paripurna mengenai pemandangan umum APBD 2023. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Anton Maulana ST.
Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, yang terhormat Pak Haji Sofwan, ST. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Porkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah dan camat Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka mendengar penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan saudara teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Gerindra mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan yang berkenan memberi kami kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap pengantar nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bupati yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 pada Jumat 30 September 2022. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana yang tertuang dalam pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum fraksi sebagai berikut. 1. Dari paparan perangkaan yang ada dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023, dalam pendapatan daerah ditarikkan sebesar 3,42 triliun rupiah lebih, sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar 3,59 triliun rupiah lebih. Pada estimasi pendapatan dan belanja tersebut ada selisih defisit sekitar 17 miliar rupiah. Apa yang menyebabkan belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah? Mohon penjelasan. 2 dan seterusnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 5 Oktober 2022. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Ketua Hajah Nana Kencanawati SPD, Sekretaris Sofwan. Berikutnya dari fraksi Partai Nasdem, Pak Haji Munawir SH.
Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang terhormat rekan kepala dinas, rekan kepala kantor, rekan direktur RSUD, rekan kepala bagian di lingkup sekretariat daerah, dan rekan camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat undangan dan para hadirin yang kami muliakan. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada forum ini dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi tentang nota keuangan pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, mencermati nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang disampaikan Saudara Bupati Cirebon pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 30 September 2022 yang lalu. Fraksi Partai Nasdem memberikan beberapa catatan yang berkaitan dengan aspek rancangan pendapatan, rancangan belanja, dan rancangan pembiayaan. Pertama, dari sektor pendapatan yang ditargetkan sebesar 3,42 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 810,87 miliar, dana transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi sebesar 2,61 triliun. Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan sejauh mana optimisme pemerintah daerah dalam hal ini Saudara Bupati Cirebon dalam mencapai angka-angka yang ditargetkan, tentu saja dengan pertimbangan prioritas seluruh program dan kebijakan strategis yang termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2023. Target pendapatan asli daerah juga harus realistis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian tahun sebelumnya. Dari pengalaman membuktikan jika tidak tercapainya target pendapatan asli daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya pengelola PAD, penetapan target dan pengelola PAD yang belum profesional. Selain itu juga lemahnya pengawasan yang berakibat terjadi tingkat kebocoran yang tinggi. Tidak ada evaluasi dan sanksi terhadap organisasi perangkat daerah terkait yang selama ini tidak mampu mengelola PAD dari tahun ke tahun. Kedua, pelaksanaan belanja daerah juga kerap tidak tepat waktu karena terlambatnya pelaksanaan kegiatan dan terjadinya gagal lelang, sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output karena belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya karena faktor hambatan regulasi dan upaya pembebasan tanah. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, oleh karena itu fraksi Partai Nasdem mempertanyakan bagaimana solusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di tahun 2023, mengingat pada semester pertama tahun sebelumnya menyisakan problem penyerapan anggaran yang sangat rendah di bawah 40%. Artinya kondisi ini sangat merugikan masyarakat Kabupaten Cirebon karena sektor-sektor ekonomi
melambat, kondisi ini mengharuskan perencanaan RAPBD tahun anggaran 2023 diharapkan memiliki arah kebijakan umum anggaran berpihak kepada problem dan fakta objektif, yaitu data angka kemiskinan, mendorong sektor-sektor kemakmuran dengan cara mengurangi belanja fisik dengan mengacu pada prinsip efisiensi anggaran, akuntabilitas, transparansi, dan prioritas belanja serta aspek kehati-hatian. Hadirin peserta sidang paripurna yang terhormat. Pada prinsipnya, fraksi Partai Nasdem menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 untuk disahkan pimpinan DPRD. Namun demikian, kiranya beberapa poin catatan yang kami sampaikan di atas hendaknya direspon oleh Saudara Bupati beserta organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor program. Jika kita tidak menyadari kekurangannya, kelemahan dan berupaya untuk memperbaikinya, dan atau selalu membangun pola pikir kepentingan politik anggaran ketimbang kepentingan kerakyatan, maka Kabupaten Cirebon sulit untuk keluar dari problem sosial. Demikian pandangan dari fraksi Partai Nasdem atas nota pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Kami sangat berharap dengan berbagai catatan, saran, dan rekomendasi dari fraksi kami dapat dimanfaatkan Saudara Bupati dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan di masa yang akan datang. Sumber 5 Oktober 2022, fraksi Partai Nasdem, Ketua Munawir, Sekretaris Titi Sumanti, ditandatangani. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari fraksi PKS yang terhormat Ibu Nova Fikrotus Sophia LC, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon terhadap RAPBD tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Muspida, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda, dan staf ahli Bupati, yang terhormat para kepala dinas, badan, kantor, dan camat se-Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalam ala rasulillahil karim, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan fraksi PKS terhadap RAPBD tahun anggaran 2023. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2023. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, terhadap RAPBD tahun anggaran 2023, fraksi PKS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Apabila dibandingkan dengan APBD perubahan tahun anggaran 2022, beberapa pendapatan diproyeksikan menurun di RAPBD tahun anggaran 2023.
yaitu retribusi daerah dan dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari antar daerah. Mohon penjelasan. 2. Dibandingkan dengan APBD perubahan tahun anggaran 2022, belanja pegawai naik hingga 120 miliar rupiah lebih atau sekitar 7,36%. Mohon penjelasan. 3. Fraksi PKS meminta dengan naiknya anggaran belanja operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum, terutama pelayanan kesehatan dan pencatatan sipil. 4. Menteri Keuangan serta sejumlah lembaga internasional, mulai dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, hingga Bank Pembangunan Asia, telah memperingatkan resiko terjadi krisis keuangan serta resesi global pada tahun 2023. Tentu hal ini akan berdampak pada kondisi ekonomi lokal di Kabupaten Cirebon. Untuk memitigasi hal tersebut, apa langkah Pemda Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam RAPBD 2023? Mohon penjelasan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap RAPBD tahun anggaran 2023. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Ketua Haji Ahmad Fawaz, STP ditandatangani. Berikutnya dari fraksi Partai Demokrat yang terhormat Bapak Mahmud Jawa SH. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengantar nota rancangan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota. Yang kami hormati Saudara Bupati Cirebon. Yang kami hormati unsur Forkopimda, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli serta asisten daerah, para kepala dinas, kepala badan, instansi yang berbahagia. Fraksi Partai Demokrat dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan dalam pengantaran rancangan APD Kabupaten Cirebon tahun 2023. Oleh karena itu kami memandang perlu menyampaikan beberapa catatan, pernyataan dan pertanyaan pada RAPBD tahun 2023 sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan kata kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi segala tantangan seperti di era deskripsi sekarang ini. Sebagai tercermin pada tema pembangunan di RAPBD tahun 2023, yaitu peningkatan nilai tambahan daya saing komoditi unggulan yang didukung oleh pembangunan SDM unggul serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat. Berangkat dari komoditi real masyarakat seperti sebelum pulih pada dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan BBM, kami tentu ingin bertanya, apakah pendapatan asli daerah PAD sebesar 810,87 miliar lebih, khususnya yang bersumber dari kebijakan daerah sebesar 323,11 miliar rupiah lebih, dan retribusi daerah sebesar 919,9 miliar lebih pada RAPBD tahun 2023 sebagai wujud. Mohon penjelasannya. Terhadap belanja hibah dianggarkan sebesar 31 miliar, kami meminta untuk dapat menyalurkan sesuai dengan jadwal yang tepat sehingga mampu memberikan efek lebih dalam pemanfaatannya. Dan kami mohon penjelasan bagaimana tata kelola pemberian hibah pada masyarakat dan organisasi masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, semua terangkum dalam pemandangan umum RAPBD ini dalam catatan. Semoga
Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang senantiasa berkenan ridho langkah kita semua dalam membangun Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergis, sejahtera. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada masing-masing fraksi DPRD yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya, materi yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut dapat dijadikan bahan oleh Saudara Bupati Cirebon dalam mempersiapkan jawaban dan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi DPRD. Selanjutnya, untuk sidang paripurna DPRD, jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi DPRD akan diagendakan pada sidang paripurna DPRD yang akan datang. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati. Sebagaimana surat Bupati Cirebon nomor 188.343/1926 tanggal 30 Juni 2022 perihal permohonan penjadwalan 3 raperda dan surat Bupati Cirebon nomor 188.343/2934 tanggal 26 September 2022 perihal ralat penjadwalan raperda bahwa yang semula menjadwalkan 3 raperda diubah menjadi penjadwalan 2 raperda, yaitu raperda tentang pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024 dan raperda pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan sebagaimana surat Ketua DPRD nomor 188.342/1124/DPRD tanggal 30 September 2022 perihal permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah tentang raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD hari ini tentang raperda tentang pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024, raperda pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Untuk mengetahui penjelasan dan keterangan tentang materi rancangan peraturan daerah termaksud, marilah kita ikuti hantaran Bupati Cirebon terhadap 2 raperda, yaitu raperda tentang pembentukan dana cadangan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penjelasan atas penyampaian 2 rencana peraturan daerah. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami hantarkan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan dari para anggota DPRD yang terhormat, yaitu 1 raperda tentang pembentukan dana cadangan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, 2 raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Terhadap 2 raperda tersebut disampaikan penjelasan sebagai berikut. 1 raperda tentang pembentukan dana cadangan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, bahwa desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi salah satu semangat reformasi, diantaranya mengantarkan pemilihan langsung kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan umum kepala daerah. Salah satu konsekuensinya adalah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran ini terutama diperlukan untuk membiayai keperluan yang ada dari setiap tahapan yang ada di dalam pemilihan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan bahwa dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kelangsungan kepentingan pelayanan baik publik serta efisiensi dan efektivitas. Maka daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. 2. Raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Cabutan beberapa peraturan daerah tersebut meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57 Tahun 2001 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. B. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang sumber pendapatan, kekayaan, dan pengelolaan keuangan desa. C. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang diselenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut karena terkait dengan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sudah tidak lagi dibentuk dalam peraturan daerah melainkan cukup dengan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Demikianlah penjelasan kami mengenai berbagai hal terutama mengenai alasan yang melatar belakang yang diajukannya rancangan peraturan daerah dimaksud. Kesemuanya itu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan kajian Dewan yang terhormat. Selanjutnya pada kesempatan ini kami pihak pemerintah daerah berharap agar dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut akan terjalin kerjasama yang baik serta dapat berlangsung secara intensif dan lancar. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan hantaran rancangan peraturan daerah.
Dan untuk mengetahui penjelasan dan keterangan tentang materi rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, marilah kita ikuti hantaran pemrakarsa terhadap satu raperda inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Yang terhormat Pak Haji Kanapi, dipersilakan. Penyampaian raperda atas inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten sekda, para staf ahli, inspektur, serta kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, dan direktur rumah sakit, juga para kepala bagian dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kami dapat berkumpul dalam acara rapat paripurna DPRD yang beragendakan penyampaian rancangan peraturan daerah. Perlu kita ketahui bersama bahwa rancangan peraturan daerah yang disampaikan merupakan rancangan peraturan daerah yang termasuk dalam program pembentukan Propemperda tahun 2020. Sebagaimana keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2022 tentang perubahan keputusan DPRD nomor 1 tahun 2022 tentang program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kabupaten Cirebon tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, penyampaian rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD merupakan pelaksanaan salah satu fungsi dan salah satu hak sebagai anggota DPRD, yakni melaksanakan fungsi pembentukan perda dan hak mengajukan rancangan peraturan daerah. Raperda tersebut berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan rancangan peraturan inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Raperda tersebut di atas diharapkan sesegera mungkin untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Cirebon. Adapun dasar-dasar penyampaian raperda ini tertuang dalam tulisan yang ada yang akan kami laporkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengajukan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon tentang fasilitasi pondok pesantren atau fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Demikian penyampaian dan penjelasan mengenai latar belakang terhadap rancangan peraturan daerah tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan kajian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemrakarsa yang telah menyampaikan hantaran rancangan peraturan daerah. Dengan telah dihantarkannya rancangan peraturan daerah oleh Bupati Cirebon, maka kepada semua anggota DPRD kami persilakan untuk mempelajari dan menelaah seluruh rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan sebagai bahan untuk persiapan pemanahan umum praksi DPRD terhadap 2 raperda dan pendapat Bupati terhadap 1 raperda yang insya Allah
akan diacarakan dalam sidang paripurna DPRD yang akan datang. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang paripurna DPRD hari ini yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap dua raperda, yaitu raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, dan raperda tentang pengelolaan sampah, pemanahan umum praksi DPRD terhadap RAPBD tahun 2023, dan hantaran bupati terhadap dua raperda, yaitu raperda tentang pembentukan dana cadangan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati, raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah lingkup urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan hantaran prakarsa terhadap satu raperda inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon dan seluruh hadirin serta undangan khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir di antaranya. 1. Dr. Andes Ahmad Junaini, MH, Ketua Pengadilan Agama Sumber. 2. Kompol Sudiharjo, Kabagren, mewakili Kapolresta Cirebon. 3. Kapten CPM Ali, S, dan Satlak Idik, mewakili dan Denpom 3 Cirebon. 4. Kapten Arhandut Abid R dan Ramil Sumber, mewakili Dandim 0620 Cirebon. 5. Letu Laut S Sagu Prasaja S Power Verifikasi, mewakili dan Lanal Cirebon. 6. Letda Sus Jayadi Kaur Intelud, mewakili dan Lannud Sugiri Sukani Majalengka. 7. Santosa Kasih PB3R, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumber. 8. Pak Hilmi Ribai, Sekretaris Daerah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya sidang paripurna DPRD hari ini, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan sidang paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, sidang paripurna DPRD ke-1 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.